Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya yang ada di room ini. Di malam hari ini saya akan menjelaskan ya, karena ada yang bertanya ya, dan beberapa itu juga mempertanyakan ya tentang apa yang saya tulis di sini ya. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan supaya banyak orang yang paham makna dari apa yang saya tulis di sini ya, teman-teman semuanya ya. Nah, kita mulai membahas ya. Bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apa yaitu yang disebut dengan sedulur papat ya. Nah, jadi di dalam istilah Jawa ya teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman bukan orang Jawa, mungkin tidak tahu nih ya, tapi di sini saya pengen menjelaskan lebih detail ya tentang apa yang dimaksud dengan kalau istilah orang Jawa itu apa? Sedulur papat ya. Ada yang disebut dengan sedulur papat ya. Satu, sedulur papat 5 pancer ya teman-teman ya. Jadi ada yang disebut dengan sedulur papat 5 pancer. Nah, yang di sini sedulur papat versi lahiriah ya. Versi lahiriahnya sedulur papat itu apa sih sebenarnya? Yaitu ada kawahnya. Kawah itu apa? Kawah itu adalah air ketuban ya teman-teman ya. Kawah adalah air ketuban, kemudian ada ari-arinya. Ya, teman-teman pasti tahu kan ari-ari itu apa? Ari-ari itu adalah tempat makanan itu akan diproses ya. Makanan ke bayi, ke janin itu ya, dari ibu ke janin itu dia akan ditampung di ari-ari ya. Ya, makanya ini disebut dengan ari-ari. Kalau kawahnya itu ya, air ketubannya adalah sari-sari makanan yang ada di situ, oksigen juga ya ada di situ. Kemudian janin tuh bisa hidup ya sampai akhirnya dia itu dilahirkan. Kemudian ada yang disebut dengan getih ya. Kalau bahasa Indonesianya getih itu apa? Darah. Ya, jadi ada komponen darah di sini. Dan yang terakhir ada pusernya. Ya, teman-teman tahu kan puser ya? Ya, puser itu apa? Ya, puser itu plasenta. Plasenta itu adalah salurannya ya, saluran yang mengikat ya, saluran yang menghubungkan antara ibu dan bayi dan janinnya. Ya. Di sini juga teman-teman di ranah puser ini ya atau plasenta inilah yang disebut dengan DNA keturunan, kemudian emosi-emosi dari orang tua, kemudian karma-karma dari orang tua, kemudian pendaman-pendaman emosi dari orang tua, ya dia akan menurun kepada anaknya, kepada janinnya. Makanya di sini disebut bahwa pendaman emosi kalian atau kita semua ini sebenarnya sudah ada sejak ada di janin. Ya, sudah ada. Kenapa? Karena ada plasenta ya. Plasenta itu yang menghubungkan antara ibunya dengan janinnya. Makanya ada plasenta, kemudian pendaman emosi itu akan turun ya, akan diwariskan kepada kita dari orang tua kita. Ya, disitulah letak pertama kali pendaman emosi itu terbentuk langsung ya teman-teman ya. Ya, dia mengalir dalam tubuh kita, tubuh manusia ini ya, bukan kita ya. Kalau kita ada kesadaran murninya Tuhan ya teman-teman ya. Ya, tapi kita kan sedang diberi kendaraan ya. Ya toh. Kita sedang diberikan kendaraan untuk menjadi manusia. Jadi otomatis emosi-emosi apapun itu sudah diturunkan kepada tubuh manusia kita ini ya. Ya itu tadi ya sudah paham ya sedulur papat versi lahiriahnya. Apa itu kawah, ari-ari, getih dan puser ya. Ya maka di sini ada 4. Tadi saya bilang bahwa ada sedulur papat 5 pancer. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan dulu. Yang pertama akan saya jelaskan sedulur papatnya dulu ya. Nah, sedulur papatnya ini versi lahiriah atau duniawinya bahasanya ya. Kawah, ari-ari, getih, puser ya. Jadi teman-teman mungkin di sini sudah paham nih ya. Oh iya bener nih ada kawahnya ya. Kalau janin itu pasti ada air ketubannya. Pasti ada ari-arinya gitu ya. Pasti ada darahnya juga dan ada pusernya. Makanya ini di orang Jawa dengan sedulur papat gitu ya. Nah, kemudian kita masuk lah. Kita masuk ke sedulur papat versi batiniah ya. Jadi kalau tadi sedulur papat versinya adalah duniawi ya.
duniawi ya. Kemudian ini adalah fisiknya gitu, bahasanya itu sedulur papat versi fisik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam wilayah sedulur papat versi batiniah, versi duniawi, versi maknanya, versi energinya ya. Ya, sedulur papat versi batiniah itu apa? Satu, seperti yang saya selalu mengulang ya dalam kelas Zero Ismi dan setiap saya live, saya selalu bilang bahwa ya, kita punya diri palsu. Ya, diri palsu inilah yang disebut dengan sedulur papat kalau bahasa Jawanya ya. Ya, sedulur papat versi batiniah apa? Satu, ada pikiran. Ya, ada pikiran, ada emosi, ada ego dan badan fisik ya. Nah, kita sebagai penyaksi hidup, kita sebagai ruhnya Tuhan yang maha luar biasa ya, kita yang hanya menyaksikan kehidupan ini berjalan, sedang diberikan ya, kita sedang diberikan kendaraan. Kendaraannya pasti untuk menjadi manusia. Ada pikiran, ada emosi, ada ego, dan ada badan fisik. Nah, di titik sedulur papat versi batiniah ini yang disebut dengan diri palsu ya. Ini yang disebut dengan diri palsu. Ya, diri palsu kita ya. Jadi ada diri sejati dan diri palsu. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi pancernya dulu ya. Jadi kalau tadi sedulur papat 5 pancer, sedulurnya papat yang kelima adalah pancer. Pancer itu apa? Pancer adalah inti kesadaran kamu atau ruh sejati atau pusat pengendali atau bahasanya penyaksinya. Ya, jadi si penyaksi ini adalah pancernya yang kelima. Tapi dia sedang menjadi manusia. Dia sedang mengalami pembelajaran hidup, menyaksikan pembelajaran manusia. Makanya di dalam manusia itu ada diri palsunya. Ya, yaitu sedulur papat tadi, apa? Pikiran, emosi, ego, badan ya. Di mana pikiran itu digunakan kesadaran ya. Kesadaran itu akan menyaksikan pikiran yang sedang muncul ya. Terus emosi dari pikiran itu ya, dari pikiran yang maju, pikiran yang mundur misalkan ya, dia akan menghasilkan sebuah emosi. Emosi itu apa? Gerakan energi ya, gerakan bergerak. Makanya pikiran itu kan bergerak ya, ke sana ke sini ya, karena dia adalah energi. Makanya memang harus bergerak ya. Karena naturalnya adalah gerak dan emosi itu adalah gerakan dari pikiran itu sendiri kemudian mewujud jadi rasa. Misalkan bersedih ya, misalkan aku kecewa, aku sedang patah hati, aku sedang bahagia, aku sedang damai, itu semua kan rasa-rasa ya, rasa-rasa yang biasanya dia akan muncul di fisik badan ya. Di fisik rasanya itu ada, oh rasa bahagia itu ada sensasinya, rasa bersedih itu ada nangisnya kayak gitu loh ya, itu kan emosi ya. Nah, terus ada lagi ego. Apa? Ego itu keinginan yang menggebu banget. Nah, ego ini sebenarnya naturalnya dia itu hanya apa ya, bahasanya itu dia itu hanya mempertahankan hidup aja ya, mempertahankan hidup. Contohnya ketika teman-teman berada di kebun binatang, kalian tuh mau dikejar singa, otomatis kamu punya ego dan egomu pasti lari kamu, itu otomatis. Nah, itu ego yang bener, oh lari gitu loh, ada ancaman beneran. Tapi kalau ego-ego yang diri palsu ya, dia itu tuh menggapai banget ya, jadi dia itu sangat mengejar banget gitu loh. Wah, aku harus gini, aku harus gitu. Wah, aku sangat mengejar ini, melekat, dan akhirnya ego yang wow gitu ya, ego yang luar biasa gedenya itu akan menjadi kemelekatan. Ya, makanya ego ini harus disadari bahwa ego sejatinya, ego itu hanya mempertahankan diri di situasi yang benar-benar mengancam dia. Ya, bahasanya gitu ya. Ya, di posisi apa? Dikejar macan kayak gitu kan harus lari otomatis tuh. Nah, itu bener egonya kayak gitu. Tapi kalau kita misalkan sudah dikasih rezeki 1 juta tapi kita itu pengennya 2 juta, pengennya 3 juta dan terus-terus. Nah, itu ego yang tidak terkendali. Jadi egonya itu liar gitu ya bahasanya ya. Kemudian ada badan fisik. Ya, ya. Badan fisik ini ya kelihatan ya, teman-teman pasti tahu nih badan fisik ya, ini yang kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Badan fisik ini ya terlihat. Ya terlihat, kita bisa merasakan, oh ini tangan, oh ini kepala, ini badan ini dan lain-lain. Ini badan fisik pasti Pak, teman-teman akan paham. Karena apa? Badan fisik letaknya di luar, paling luar.
Sedangkan pikiran, emosi, dan ego ini letaknya lebih dalam ya, dan kesadaran itu lebih dalam lagi dia. Ya dia itu kesadaran meliputi segalanya, meliputi segala sesuatu dan melampaui dualitas, melampaui badan fisik. Makanya dia itu masuk dalam energi. Kesadaran itu ada di energi, di dunia kuantum ya. Di dunia kuantum itu di mana? Di saat tidak ada ruang dan waktu lagi. Ya, satu sama terhubung. Ya, itulah dunia kuantum, itulah kesadaran kita yang benar-benar bisa merasakan kebatiniahnya gitu ya. Batiniah. Ya, jadi ranah wilayah batinnya kita masuk di situ, stay di situ ya. Ya. Jadi kita akan tahu pergerakan ego yang tidak terkendali, pergerakan pikiran yang juga kesana sini ya. Dan itu semua kita akan bisa menyaksikan itu semua kalau kita sudah terlatih untuk selalu stay dalam kesadaran. Ya, selalu stay bahwa aku sang penyiar hidup ya. Sehingga lama-lama kita tidak akan terlibat terhadap segala rasa emosi yang muncul ya. Kita akan tahu pergerakannya ego, pergerakan pikiran, pergerakan emosi ini, pergerakan segala rasa nih. Kita menyaksikan itu terjadi dengan natural ya, dengan natural, tidak dibuat-buat. Ya, tidak ditahan juga. Biarkanlah apa adanya seperti bayi. Ya, seperti anak kecil yang apa adanya, yang polos, seperti itulah aslinya ruh kita, seperti itu gitu ya. Ya, nah kemudian pancer. Pancer apa tadi saya jelaskan? Pancer inti kesadaran, ada diri sejatimu. Pancer itu adalah sejatinya diri. Yang aslinya kita yang mengetahui segalanya itu sedang ada. Tubuh fisik yang merasakan sensasi, pikiran yang sedang kesana kesini, emosi yang sedang muncul, dan ego yang sedang ada juga. Jadi aslinya ya itulah pancer, itu kitanya yang ada pusatnya di tengah, yang stay, yang zero, yang dalam keheningan, yang kosong. Itulah ya, itulah sejatinya kita, yang akhirnya ketika kita semakin masuk ke dalam, semakin akan terbongkar sisi-sisi diri palsu kita. Semakin banyak data-data yang akan terkuak ya, yang akan terbuka, dan akhirnya kita akan bisa melepaskan itu semuanya. Ya, karena sejatinya roh itu tidak bisa melekat dengan apapun, dia tidak mau melekat. Dia maunya kosong gitu loh. Kosong, tidak ada penghakiman, tidak ada penilaian apapun. Dia hanya menjadi penyaksi hidup gitu ya. Ya, jika elemen tersebut selaras, maka itulah yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Ya, manunggaling kawula Gusti atau mati. Nah, ini yang disebut dengan sudah manunggal. Apa itu sudah manunggal? Sudah selaras. Selaras apa? Dirinya ya, dirinya sendiri sudah selaras dengan dirinya sendiri ya, dirinya sendiri selaras dengan Tuhan ilahi, energi ilahi di dunia kuantum tadi ya. Kemudian habis itu dia juga selaras di mana? Selaras di alam semesta juga. Jadi ada 3 kitab yang pernah saya jelaskan di sini. Saya pernah menjelaskan 3 kitab ya. 3 kitab diri, kitab agama, kitab alam semesta akan selaras. Jadi 3 kitab kita akan selaras, kita akan manunggal. Sama seperti kawah ayat getih pusar selaras, pikiran, emosi, ego, badan juga selaras, maka pancernya inti kesadaran kita akan selaras dengan pikiran, emosi, ego, dan badan. Otomatis kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi selaras dengan mereka semua. Ketika semuanya selaras, maka yang terjadi itu apa? Yang terjadi apa? Kehidupan kita merasa berlimpahan itu hadir. Ya, keberlimpahan hadir. Kalau di dunia numerologi, dunia angka keselarasan dilambangkan 369. Ya, angka 369. 369 ini adalah angka Nikola Tesla, di mana keseimbangan. Nah, makanya di sini juga ada kaitannya dengan ilmu angka ya, teman-teman ya. Ada kaitannya dengan ilmu angka, ilmu alam semesta, ilmu diri kita sendiri, dan itu semua satu kesatuan utuh terkait semuanya. Luar biasa ya ilmunya ya. Ya, ilmu dari Tuhan tuh dahsyat ya, luar biasa. Kalau kalian mau membedah lebih dalam lagi tuh Masya Allah, keren banget. Keren banget, tidak ada yang sia-sia di semesta ini loh. Tuhan menciptakan segala ilmu. Ya. Sebentar, aku tadi itu mau menjelaskan sesuatu kok jadi lupa ya aku ya. Saya tak inget-inget dulu ya. Tak inget-inget dulu. Aku mau tadi jelasin apa ya. Saya tak inget-inget ya. Kawah hari-hari getih pusar tadi udah ya. Pikiran emosi. Nah gini.
Jadi teman-teman ya, nanti kalau pikiran, ego, emosi, badan itu sudah selaras sama kita ya otomatis dia itu menjadi apa? Sahabat. Ya kalau bahasa Jawanya itu sahabat. Sahabat nih. Ya ada sahabatnya kita. Makanya kita kayak bisa komunikasi sama diri sendiri. Karena apa? Poinnya ego, emosi, pikiran dan badan ini diri palsu sudah selaras sama kita. Jadi kayak kita ada temen gitu loh. Kadang ya, saya kan kadang juga ngobrol sendiri, omong-omongan sendiri sama diriku sendiri. Ya, artinya kita sedang terhubung dengan Tuhan juga di situ. Ya, makanya apa? Kalau dia sudah jadi sahabat kita, maka kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berterkoneksi batinnya dengan Sang Ilahi. Makanya kenapa sedulur papat ini kita harus selaras dengan dia. Dia harus luluh, dia harus jadi sahabat kita. Supaya apa? Batin kita akan terhubung dengan energi ilahi setiap saat. Kalau sudah terhubung setiap saat, maka keselarasan terjadi. Kalau sudah selaras, segala ilmu apapun kamu akan diberikan ilmu oleh Sang Ilahi. Ya, karena apa? Kamu dalam keadaan yang kosong. Ya, kamu dalam keadaan yang kosong, kamu dalam keadaan yang benar-benar sudah selaras ya. Ya sudah selaras itu bahasa itu kayak bleng gitu loh. Kayak orang masuk rumah itu pintunya gede banget tuh udah kebuka langsung. Aku bisa masuk kayak gitu loh. Ya, akhirnya apa? Tuhan itu akan menuntun ya, bahasanya kita itu kayak tahu-tahu aja ya tentang keilmuan apa itu, padahal kita nggak pernah belajar mungkin ya, tapi nggak tahu dari dalam tuh kayak udah dikasih tahu aja. Jadi ya itulah aslinya itu orang zaman dulu tuh cerdasnya kayak gitu loh teman-teman ya. Mereka itu tidak ada alat komunikasi, tapi apa? Mereka itu bisa telepati, mereka bisa berkomunikasi antar jiwa. Ya makanya kalau kita itu bisa ya teman-teman ya, terkoneksi dengan jiwa-jiwa yang lain. Ketika kalian tuh sudah bisa menyatu dengan jiwa-jiwa yang lain, ya kalian bisa komunikasi tanpa harus ngomong. Ya kalian bisa komunikasi dari batinmu aja, ngomong bisa langsung tak gitu loh. Ya makanya kan dulu itu ada telepati ya. Tidak ada komunikasi kayak HP, tapi adanya apa? Langsung kasih pesan lewat batin. Makanya orang zaman dahulu tuh kebatinannya itu dahsyat. Spiritualitasnya mereka itu dahsyat-dahsyat daripada yang sekarang ya. Makanya di sini sekarang kita diajarin lagi untuk masuk dalam diri dan untuk berspiritual lebih dalam, ya lebih dalam lagi mengenali diri, mengenali Tuhan kita. Bahasanya gitu ya. Dan akhirnya apa? Kita bisa masuk frekuensi ilahi. Frekuensi ilahi itu di dunia kuantum. Satu sama terhubung, tidak ada ruang dan waktu ya. Satu, kita bisa merasakan satu keutuhan ya, tidak terbatas oleh ruang waktu, jarak, tidak terbatas oleh badan fisik, tapi kita seolah-olah bisa komunikasi antar jiwa ya. Batin kita itu bisa ngomong antar jiwa, menggugah jiwanya kayak gitu bahasanya ya. Menggugah jiwanya ya. Terus kemudian bisa menyembuhkan luka-lukanya. Karena apa? Kita masuknya dalam kesadaran penuh. Ya ngobrolnya itu di ranah kesadaran. Ngobrolnya bukan ngobrol pakai ucapan, tapi sudah bersentuhan dengan energi. Ya energi sesama jiwa kita sudah bersentuhan di situ. Makanya sentuhan tanpa menyentuh ya. Kita bisa menyentuh jiwanya tanpa harus pakai sentuhan tangan gitu loh. Itu yang disebut dengan kita sudah bersejiwa satu jiwa. Kita benar-benar bisa merasakan kehadirannya walaupun tidak ada. Kita bisa komunikasi, kita bisa terhubung. Itulah yang disebut dengan telepati ya, disebut dengan bersejiwa ya. Itulah yang dahsyat banget ya. Kita bisa merasakan kehadirannya Tuhan di situ, di setiap jiwa-jiwa yang kita temui, di setiap jiwa-jiwa yang sedang kita mau terhubung dengan dia. Kita merasakan keterhubungan dengan sang pemilik ruh gitu ya. Ya seperti itu kira-kira teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan, nanti saya akan upload di YouTube saya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, comment, dan share ya YouTube saya Zero Ismi ya teman-teman. Kalau mau gabung di kelasnya atau bisa mau privat kelas atau bisa add order ebooknya, bisa silahkan DM aja di TikToknya saya atau di WA saya juga ada di TikTok ya, silahkan merapat ya. KN Tokpedia. Biar tidak melekat harus bagaimana Mbak? Cara untuk tidak melekat adalah kita harus mengenali dulu.
dikenali, dipahami, dibedah terlebih dahulu apa hal yang membuat kita melekat itu. Apa yang melekat itu kita bedah, kita kenali sampai akhirnya kita paham. Karena apa? Kita mau melepaskan kemelekatan apapun itu harus di wilayah ego dan pikiran dulu. Jadi bahasanya kesadaran kita sedang mendidik ego, pikiran, emosi untuk selaras dulu sama kita. Baru ketika mereka lulus sama kita akan bisa melepaskan itu, melepas kemelekatan itu. Ya, makanya kadang kalau teman-teman bingung cara melepaskan emosi atau kemelekatan kayak gimana, bingung ya, bisa ikut privat kelas ya teman-teman ya. Kalau butuh bantuan, kalau tidak juga enggak apa-apa ya. Jadi saya hanya menawarkan sebuah jasa yang mungkin teman-teman tuh membutuhkan dan bingung sama diri sendiri ya, bingung sama kehidupan, bingung apa yang kalian tanyakan dan tidak ada jawabannya. Di sini insya Allah ada jawabannya. Karena apa? Di kelas Zero Ismi ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Ibaratnya itu pengalaman Tuhan tuh memberikan saya pengalaman-pengalaman. Disitulah saya akhirnya mengenali siapa Tuhan saya ya, dari pengalaman kehidupan. Jadi segala pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu sudah saya pertanyakan di zaman dulu kala. Dan saya juga tidak pernah mendapatkan jawabannya, tapi seiring berjalannya waktu Tuhan menuntun untuk mengetahui jawaban-jawaban apa yang pernah saya tanyakan di waktu saya kecil sampai saya dewasa. Ya jadi semua saya tipenya dulu itu mempertanyakan gitu loh. Misalkan gini ya, kenapa ya orang itu kok agamanya beda-beda gitu misalkan ya. Itu saya dulu tanya loh. Pas waktu saya masih kecil saya tanya, kenapa ya orang Islam tuh kok gampang ya cuma syahadat, membaca asyhadu alla ilaha illallah. Kan enak banget kalau baca syahadat tok, nanti bisa masuk surga kayak gitu ya. Itu dulu waktu aku dulu banget tak tanyain loh. Tapi enggak ada jawaban. Habis itu bertanya lagi gini. Kenapa ya orang yang kalau di hadis tuh dijelaskan orang yang menghafal Al-Qur'an, yang bersedekah itu malah yang pertama masuk neraka kayak gitu loh. Kok bisa gini? Itu paradok ya. Jadi semua itu saya pertanyakan kok aneh gitu loh ya. Ya, jadi saya tuh tidak menemukan sebuah jawaban terhadap ilmu yang pernah saya pelajari ini gitu. Jadi saya tuh selalu mempertanyakan kok bisa begini ya. Kayak gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman ya itulah dari segala proses perjalanan kehidupan saya di masa lalu, Tuhan mempertemukan saya dengan ilmu-ilmunya Tuhan yang akhirnya segala apapun yang saya pertanyakan selama ini ya alhamdulillah Tuhan menuntun untuk mendapatkan jawaban-jawabannya itu satu persatu. Ya, disitulah makanya di sini mungkin kalau teman-teman bingung sama hidup kamu dan kamu itu bingung sama pertanyaan hidup kamu itu pasti nggak ada jawabannya, silahkan bisa gabung di kelas privat atau kelas grup Zero Ismi atau bisa order ebooknya. Nanti teman-teman bisa terkomunikasi dengan saya dan apa yang teman-teman tanyakan nanti teman-teman akan bisa saya beri pemahaman ya. Kalau teman-teman mempertanyakan itu dan kalian tidak tahu jawabannya selama ini kayak gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Apakah sudah paham terkait apa yang saya sampaikan di sini? Nanti silahkan yang mau bertanya ya sebelum saya nanti akan tutup ya. Karena sudah 23 menit. Nanti saya akan upload di YouTube. Semoga membantu teman-teman semua yang mempertanyakan tentang sedulur papat limo pancer ya. Apa itu? Itu ya versi Jawanya ya. Dan di sini saya sudah jelaskan lebih dalam ya. Semoga lebih paham seperti itu. Gimana teman-teman semuanya? Ada yang ditanyakan lagi kah? Saya tuh kasih waktu 1 menit untuk bertanya. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah paham belum teman-teman? Di sini boleh diketik di kolom komentar. Sudah pahamkah terkait apa yang saya jelaskan di sini? Sudah paham? Sudah pahamkah? Yang ada digabung di sini ada siapa saja ya? Ya bisa diketik di kolom komentar. Sudah paham apa belum ya di sini ya? Sudah paham ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Ya jangan lupa ya nanti bisa merapat ke YouTube Zero Ismi teman-teman, boleh di subscribe
boleh di komen, boleh di like, boleh di share ya. Semoga membantu teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan kehidupannya terkait tentang sedulur papat limo pancer ini ya. Ya, kalau kita ya ingat ya yang saya ucapkan tadi ya, kalau sedulur papat ini akan jadi sahabat kita, dia akan bisa menjadi sahabat kita, maka akan selaras dengan kita, maka apa? Kita akan lebih mudah mengenali siapa Tuhan kita akan mudah selaras dengan alam semesta, kita akan mudah untuk membaca segala simbol-simbol kehidupan yang hadir dalam hidup kita akan lebih mudah untuk mengasah intuisi dia akan lebih tajam ya. Ya, makanya disinilah kita belajar mengenali diri sejati. Dan kemudian kita akan menggiring sedulur papat ini ya untuk selaras dengan kesadaran, yaitu pancernya. Kesadaran, inti kesadaran di situ ya. Dia akan selaras, ilmu 369, ilmu keselarasan alam semesta. Di belakang keselarasan alam semesta ada hubungannya dengan ilmu angka. Jadi semua ini terkait satu sama lain, terhubung dengan dahsyat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini ya. Ini semua adalah ekspresi dari Tuhan yang sedang menggunakan diri saya untuk menjelaskan ini ya. Jadi kayak bahasanya itu Tuhan sedang berpura-pura menggunakan tubuh ini untuk menjelaskan materi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.